Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adeline dan teman-teman saya. Di video kali ini kita akan mempresentasikan proyek mengenai estimasi kecepatan kendaraan real time. Proyek ini merupakan implementasi kecerdasan buatan AI mutakhir dengan menggunakan model detektif objek terbaru, yaitu YOLO V11. Mengapa proyek ini penting? Pertama, estimasi kecepatan kendaraan adalah komponen krusial dalam manajemen lalu lintas, peningkatan keselamatan jalan raya, dan pengembangan konsep smart city. Selama ini, metode manual atau penggunaan radar konvensional membutuhkan biaya tinggi dan kurang efisien untuk cakupan luas. Dengan memanfaatkan computer vision ini, kita dapat mengubah video pengawasan biasa menjadi alat ukur kecepatan yang cerdas dan otomatis. Ada 3 tujuan utama dari sistem yang dikembangkan ini. Pertama, mampu mendeteksi bagian jenis kendaraan secara akurat. Kedua, melakukan pelacakan atau tracking pergerakan kendaraan dari frame ke frame. Yang ketiga, menghitung estimasi kecepatan kendaraan tersebut secara real time yang kemudian dikonversi ke dalam satuan kilometer per jam. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kami menggunakan kombinasi teknologi terbaik di bidangnya. Satu ada YOLO V11, itu tuh buat backbone dan mendeteksi objek yang cepat dan akurat. Terus ada ByTrack, itu algoritma yang kami pakai buat memastikan setiap kendaraan memiliki ID yang konsisten saat bergerak. Terus ada Supervision, itu tuh library buat ngebantu pemrosesan anotasi sama visualisasi. Yang terakhir ada OpenCV, itu tuh fondasi utama buat pengolahan citra sama manipulasi video. Mari kita lihat alur kerjanya ya. Proses dimulai dari input video. Video tersebut kemudian masuk ke tahap object detection menggunakan YOLO versi 11 untuk mengenali keberadaan kendaraan. Setelah terdeteksi, sistem melakukan object tracking untuk mengikuti lintasan tiap kendaraan agar kita bisa mengukur jarak tempuhnya. Langkah krusial berikutnya adalah perspective transformation. Kemudian kamera biasanya menangkap sudut miring perspektif. Kita harus mengubah ke koordinat dunia nyata agar perhitungan jarak menjadi akurat. Setelah jarak dalam meter didapatkan, barulah dilakukan speed calculation hingga menghasilkan output akhir berupa informasi kecepatan. Nah, di sini adalah alur diagramnya. Yang pertama ada data acquisition, yang dimana itu tuh kita ngambil datanya dari sumber Kaggle API. Terus juga lanjut ke pre-processing, yang dimana kita menentukan 4 titik kamera yang jika dihubungkan titiknya tuh akan berbentuk trapesium. Terus untuk mengatasi distorsi kamera. Nah, jadi jalanannya tuh terlihat menyempit ke atas. Dengan 4 titik ini tuh kita bisa melakukan kalibrasi untuk mengubah pandangan kamera. Nah, kami juga di sini menghitung conversation factor yang dimana itu tuh mengubah satuan piksel menjadi satuan meter dunia nyata. Lalu di training model YOLO versi 11, di situ tuh sudah dilatih oleh pengembang sebelumnya yaitu Ultralytics, dan kita konfigurasi tracker menggunakan bytrack.yml untuk pengujian yang kami buat. Nah, lalu di sini kami menggunakan testingnya menggunakan video.cars.mp4 dengan confidence threshold 0,4 dengan fokus filter pada mobil, motor, truk, sama bus. Nah, lalu ada speed estimation logic. Ya, di sini tuh kami memetakan dulu koordinatnya, terus juga menghitung Euclidean distance, terus juga menggunakan rumus jarak kali FPS kali 3,6 untuk mendapatkan kilometer per jam. Kami juga menggunakan NP median untuk menghaluskan fluktuasi data agar hasilnya lebih stabil. Lalu ada di visualization dan output. Hasilnya tuh divisualisasikan dengan box, trace, dan label menggunakan library Supervision dan FFmpeg. Nah, hasil akhirnya tersimpan dalam file fix_output.mp4.
Masuk ke penjelasan codingan, yang pertama ada pip install Ultralytic untuk menjalankan model YOLO versi 11. Kemudian ada pip install Supervision itu untuk menangani anotasi video dan pelacakan atau tracking dengan mudah. Ketiga, ada pip install OpenCV, Python sama headless. Nah, di sini kita pakainya headless karena kita menjalankan kode ini tuh di lingkungan cloud atau server. Kita tidak butuh fitur tampilan atau jendela pop-up. Versi headless ini tuh memastikan program kita berjalan stabil di server tanpa error sistem grafis. Namun, tetap memiliki kemampuan penuh untuk memproses algoritma kecepatan kendaraan kita. Terus ada pip install Kaggle. Nah, ini tuh library API klien resmi dari Kaggle. Fungsinya adalah agar kita bisa berinteraksi dengan platform Kaggle seperti mengambil dataset atau mengambil hasil kompetisi langsung melalui baris kode tanpa harus membuka browser dan mengunduh file secara manual. Beberapa library yang digunakannya itu OpenCV membantu membaca video dan mengatur sudut pandang agar perhitungan jauh lebih akurat. Yang kedua ada NumPy, digunakan untuk menghitung jarak dan menstabilkan hasil kecepatan dengan mengambil nilai tengah. Selanjutnya Supervision mempermudah proses deteksi pelacakan kendaraan serta menampilkan hasilnya langsung di video. Selanjutnya ada YOLO versi 11 berperan sebagai inti kecerdasan buatan yang mendeteksi kendaraan secara real time. Data kecepatan tiap kendaraan disimpan terpisah menggunakan default disk. Sementara typing.any membantu kode tetap fleksibel dan mudah dikembangkan. Selanjutnya di sini ada ls, itu tuh untuk melihat folder atau file yang kita inginkan tuh sudah ada atau belum. Lalu di sini ada search video, di mana itu tuh untuk menentukan sumber data yang akan kita proses. Dan variabelnya bernama search video. Nah, selanjutnya di sini tuh untuk melihat video sebelum yang di pre-processing. Nah, lalu selanjutnya di sini tuh ada video FPS. Itu tuh dalam video waktu dihitung berdasarkan jumlah frame. Jika dilihat di situ tuh ada 25 FPS. Jika nilai FPS-nya itu tidak akurat, maka hasil kecepatannya pun akan salah. Nah, lalu di width ini tuh di resolution ini tuh untuk memberitahu ukuran lebar dan panjang video dalam pixel. Nah, tujuan codingan ini tuh buat ngitung kecepatan objek dari videonya. Terus yang cam toward mapper itu buat ngubah koordinat kamera pixel jadi koordinat dunia nyata. Pakai perspektif transform yaitu OpenCV. Itu tuh biar jarak sama kecepatannya bisa dihitung secara real. Terus yang kedua ada speedometer. Itu tuh buat ngitung kecepatan objek, ambil jejak pergerakan objek sama hitung jarak perpindahannya. Rumusnya ada di yang speed sama dengan distance kali FPS dikali 3.6. Itu tuh hasil perkalian dari km per jam. Terus ada YOLO juga, itu tuh buat deteksi sama tracking objek, fokusnya ke kendaraan. Nah, jadi sistem ini tuh buat ngestimasi kecepatan kendaraan dari video dengan menggabungkan YOLO dan transformasi perspektif. Pada sistem ini, video diproses frame demi frame untuk mendeteksi kendaraan sekaligus menghitung kecepatan pergerakannya secara otomatis. Pertama, kita menyiapkan komponen visualisasi berupa bounding box untuk menandai kendaraan, trace untuk menampilkan jejak pergerakan, dan label untuk menampilkan informasi kecepatan. Selanjutnya, sistem menggunakan YOLO untuk mendeteksi kendaraan di setiap frame, agar setiap kendaraan bisa diikuti secara konsisten, digunakan metode tracking by track sehingga tiap kendaraan memiliki ID unik dari awal sampai akhir video. Berdasarkan ID tersebut, sistem mengambil riwayat pergerakan kendaraan, menghitung jarak perpindahan antara frame,
lalu mengkonversinya menjadi kecepatan dalam satuan kilometer per jam secara real time. Semua hasil deteksi, jejak, dan kecepatan kemudian digambar ke dalam frame video dan disimpan menjadi video baru bernama Output Speed MP4. Terakhir, video ini diproses ulang menggunakan FFmpeg dengan kode libx264 agar formatnya lebih standar dan bisa diputar dengan lancar di browser. Hasil akhirnya ditampilkan untuk memastikan estimasi kecepatan tiap kendaraan sudah muncul dengan benar. Sekian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.